Oke, terima kasih pemirsa. Masih bersama dengan kami di program Inspirasi Siang. Kalau tadi kita bahas bersama Bang Robert berkaitan dengan kreativitas yang kemudian juga disalurkan dalam sebuah karya seni musik yang tentunya juga ini bisa menjadikan semangat bagi kita semua bahwa di tengah pandemi saat ini memang kita disarankan untuk di rumah saja tapi tidak merumahkan atau tidak membuat buntu kreativitas kita itu sendiri. Benar sekali ya, apalagi yang satu ini ya Hermawan ya, karena memang ini menjadi kebutuhan kita saat ini dan juga bukan hanya kebutuhan saja, Aisyah rasa ini juga menjadi fashion jadinya. Betul, dan memang kalau kita melihat dalam kondisi saat ini WHO sempat menyebutkan bahwa bagi mereka yang sakit diwajibkan menggunakan yang ini ya. Tapi ketika dalam kondisi ini dalam kondisi seperti ini kita semua diwajibkan untuk menggunakan itu, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, apa itu? Nah, pastinya Anda yang ada di rumah juga harus memiliki ini karena keluar rumah diwajibkan menggunakan benda satu ini. Betul, alat pelindung diri yang berbentuk masker. Benar sekali. Yang akan kita bahas dalam segmen kali ini, Pemirsa Duta TV. Yang dimana pada hari ini kita sudah menghadirkan satu narasumber yang merupakan owner Galuh Putri Eksklusif yang juga merupakan anggota HIPMI Banjarmasin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Mbak Galuh atau Mbak Putri nih? Sama aja sih. Sama aja ya? Cuman kalau Galuh itu cuman brandon. Oke, Mbak Putri berarti. Mbak Terima Putri kasih. kami manggilnya begitu ya. Oke Mbak Putri, apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau tidak sehat nggak bakal kesini ya. Oke. Mbak Putri, ini kan sebelumnya begitu ya. Sebelumnya Mbak Putri pernah kesini juga sebelumnya dan itu membahas tentang sasirangan begitu ya. Betul. Ada jilbab, kemudian juga pakaian lainnya juga begitu ya. Dalam Galuh Putri Eksklusif begitu. Nah, yang membedakan mungkin di sebelumnya dan juga sekarang selain karena adanya pandemi ini, kemudian juga produk-produknya dari Galuh Putri Eksklusif. Biasanya apa yang difokuskan? Kita fokusnya waktu itu ke kain, terus juga jilbab. Sekarang karena adanya isu ini, jadi saya beralih karena berdasarkan permintaan juga. Jadi saya beralih ke masker. Oke. Nah, Sejak kapan tuh Mbak Putri? Sejak 2 bulan yang lalu. Dari 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Ini atas inisiasi awal mulanya untuk sasirangan atau kain yang berbentuk kain ini sendiri karena permintaan atau memang atas inisiasi mengingat wabah ini sendiri kan tadi betul disampaikan oleh Aisyah berdampak pada semua sektor termasuk mungkin penjual sasirangan. Betul Mbak Putri? Betul. Semua pengusaha mungkin juga terdampak ya, termasuk saya. Sama ya? Termasuk juga saya, dan ini berdasarkan awalnya memang dari permintaan. Jadi tidak ada permintaan, Kak baju dong gini untuk sasirangan, tapi permintaannya malah beralih ke masker. Kak ada masker sasirangan nggak gitu. Jadi dari situlah saya menyediakan produk masker sasirangan. Jadi peluang ekonomi. Gitu ya. Peluang ekonomi dan juga tidak tadi seperti yang Hermawan bilang tadi bahwa tidak merumahkan kreativitas. Bahkan mungkin kreativitasnya semakin terasah seperti itu ya. Kita akan membuat masker yang berbeda-beda. Satu orang tuh motifnya beda-beda. Apalagi kan dengan kondisi masker yang kemudian sekian menipis stoknya dan ada imbauan juga memang penggunaan masker yang seperti kita lihat itu masker yang dipergunakan oleh tim medis yang sebenarnya tidak disarankan untuk kita yang bisa dibilang tidak memerlukan untuk penggunaan masker. Cukup masker kain dengan pencucian 4 jam sekali itu bisa dipergunakan sehari-hari. Benar sekali. Dan kalau Aisyah lihat nih ya, mungkin kan pandemi ini bukan cuma ada di Indonesia aja begitu ya Mbak ya, di seluruh dunia juga ada. Dan kayaknya Indonesia itu paling kreatif deh. Maskernya tuh beda-beda gitu ya. Ada yang batik lah, ada yang bunga-bunga segala macam. Iya, dan kita di sini Kalimantan Selatan sasirangan gitu ya. Coba kita lihat mungkin di Jepang, di Korea biasanya warna putih, warna hitam biasa begitu aja gitu ya. Dia berbeda-beda. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri nih untuk mengkreativitaskan si masker dan mungkin khususnya di sasirangan ini seperti apa?
Kalau saya sih berbagai macam kebutuhan masyarakat juga saya sediakan ya. Jadi ada yang polos, ada yang masker sasirangan, ada juga yang motif sesuai dengan karakter setiap individu. Saya Karena menjadi penasaran fashion sih. ya. Saya penasaran sebelum kita bahas ini ya, Maskernya. ragam dari maskernya. Ini kan memang kita bahas mengenai dampak. Dampak tadi sudah disebutkan oleh Mbak Putri, cukup terdampak terutama dalam penjual kain sasirangan. Bahkan mungkin tidak hanya penjual kain sasirangan, orang yang jual makanan saja ini begitu berdampak, apalagi semacam sasirangan. Nah, dengan kondisi awal mulanya, dengan adanya pandemi ini, bagaimana kondisi awal mulanya? Apakah juga sempat yang namanya merumahkan para karyawan atau kemudian juga mengalami kerugian atau sama sekali misalkan tidak ada pemasukan? Bagaimana awal mulanya? Iya, awal mulanya memang kita apa ya, kaget dengan situasi ekonomi yang berubah drastis ya. Penurunan itu jelas pasti ya, dialami oleh setiap pengusaha. Itu kalau saya rasakan di awal pandemi ini sekitar 80% penurunan omset. Oke, 80% drastis sekali begitu drastis ya. sekali. Kemudian waktu ada permintaan, saya berpikir bagaimana caranya agar para pekerja saya itu tidak mati kreativitas, tetap menghasilkan, tetap produktif. Jadi mereka semua dirumahkan, itu pegawai saya sekitar 15 orang. Mereka setiap orangnya mengerjakan masker. Akhirnya mengerjakan masker, dan akhirnya kita yang awalnya berpikir aduh 80% kayaknya berat deh. Tapi kita harus berusaha untuk tetap beradaptasi. Ini memang di awal berat, tapi lama-kelamaan kita pasti terbiasa. Dan mungkin kan ada kagetnya gitu ya Mbak Putri ya. Nah, di awal itu apa respon pertama mungkin yang dihadapi pada saat itu? Saya mencari solusi. Jadi saya berpikir bagaimana caranya mereka, meskipun saya minta untuk tetap bekerja di rumah, artinya tidak diberhentikan, tapi mereka tetap berpenghasilan. Dan saya pun sebagai pemilik dari Galuh Putri itu merasa tidak keberatan begitu dengan adanya apapun begitu yang mereka jalani juga iya, di betul. rumah begitu ya, tidak terkungkung juga begitu ya. Nah, awal mulanya mungkin pembuatan masker ini kan cukup baru, cukup menjadi hal baru awal mulanya. Adakah dikasih training dulu atau pelatihan untuk gimana caranya pembuatan masker? Karena kan masker Biasanya ini kan, beragam ya. Biasanya penggunaan baju atau apa begitu ya, jahitannya. Karena pada dasarnya mereka semuanya adalah penjahit. Oke. Jadi untuk berbagai macam model mereka tidak perlu diajarkan lagi. Cukup dikasihkan contoh seperti ini, modelnya seperti ini, mereka sudah mampu untuk mengimajinasikan seperti apa polanya. Sekarang Jadi boleh kita tidak lihat Aisyah apa saja yang kemudian menjadi varian varian ragam dari masker itu sendiri. Kita lihat memang kalau di Banjarmasin ini PSBB pemirsa ya. Nah, PSBB bahkan kalau para pengendara yang tidak menggunakan masker ini diminta untuk putar balik ke daerahnya masing-masing. Nah, penggunaan masker kain kan ini cukup menjamur saat ini di Kota Banjarmasin, di pinggir-pinggir jalan pun juga sudah mulai banyak yang berjualan. Juga, Nah, tapi kalau sasirangan ini kan cukup eksklusif bisa didapatkan hanya di beberapa store, terutama di Galuh Putri eksklusif. Boleh kita lihat beberapa varian contoh-contohnya? Ada apa aja nih? Contohnya seperti ini bisa dipakai untuk yang berjilbab, karena ini bisa dipakai diikat ya. Bisa dipakai untuk di luar, ya di luar jilbab. Nah, di dalamnya tuh udah tempat untuk naruh tisu. Ini bisa dilihat bersama karena memang disarankan juga yang bisa menutupi bukan cuma sekedar kain tipis saja begitu ya. Baik. Ada yang katanya harus dilapisin sama tisu juga, ada tempat Betul. tisunya. Jadi bagian dalamnya itu saya lapisin dengan kain polos. Jadi tidak sasirangan. Ya. Jadi tahu yang mana depan mana belakang gitu ya, Mbak ya. Dan juga yang pertama dihirupkan yang di sini. Iya benar. Kalau ini kan berbahan kimia. Berbahan betul. kimia karena memang ada sasirangan begitu. Jadi hanya untuk dipakai di bagian luar. Fashionnya. Kemudian ada Kemudian Yang ini untuk polos-polos. yang di dalam, untuk yang motif. Bukan sasirangan ya. Kalau yang bukan sasirangan seperti ini. Ini yang polosnya. Terus ada yang juga yang satu lapis juga ada. Oke. Kalau varian harganya? motif begitu ya. Harganya ini Rp4.999. Semua terjangkau varian sekali. atau kisarannya dari berapa? Ya, semua. 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 Sama
sama 499. 499 karena memang ini adalah menjadi kebutuhan saat ini begitu ya. Kalau orang Banjar bujur harus minta kembalian Rp1 ya. Iya, tapi kita nggak terima cash, jadi biasanya tuh pakai transfer. Pakai transfer. Oke. Jadi tetap 499. Oke, nah Oke, sekarang bener-bener kalau via transfer, otomatis juga ini kan menerima berarti via online atau via daring. Kalau dari komunitas atau dari sejauh ini yang bisa dibilang menerima pesanan atau orderan dari mana saja sejauh ini, Mbak Putri? Yang pertama itu paling banyak dari donatur ya. Dari donatur, ya, dibagi-bagikan biasanya ke jalan Biasanya ya. mereka keperluannya untuk dibagi-bagikan. Oke. Terus juga dari beberapa komunitas pengusaha, terus Ya. juga ada beberapa komunitas lainnya yang juga ikut serta. Intinya sih mereka untuk membagi, makanya mereka pesannya Berdonasi seperti iya. itu ya. Tapi ada juga yang untuk, tapi jarang sih yang pesan di saya untuk keperluan pribadi kayak Satuan bisa nggak Mbak Putri? boleh. Bisa ya? Boleh, Tapi satuan. transfer tadi sekali lagi. Transfer bisa lewat OVO, Oh, Gojek. oke. Baik, nanti kan kita bahas lagi karena memang menurut informasi begitu ya para penjahit ini bahkan di saat pandemi mungkin di awal sempat down banget, Iya, betul. tapi setelah mungkin dihimbau untuk menggunakan masker malah pekerjaan menumpuk. Iya, kita betul. akan bahas lagi nih di segmen selanjutnya, tetap bersama dengan kami dalam program Inspirasi Siang. Baik. Ya, Anda kembali di program Inspirasi Inspirasi Siang, Siang. masih bersama dengan Mbak Galuh Putri di sini yang merupakan owner dari Galuh Putri Eksklusif yang kemudian tadi kita bahas bersama ya. Awal mulanya memang untuk penjualan kain sasirangan yang cukup Fashion lah bisa begitu dibilang, ya. masuk dalam kategori fashion. Nah, kalau dalam kondisi saat ini memang yang dijadikan kebutuhan itu adalah proses untuk menggunakan masker atau APD itu sendiri. Dan itu adalah menjadi mungkin aksesoris baru. Nah ini kan tadi dalam tubuh kita disebutkan mungkin. Mbak Putri, sudah selama 2 bulan produksi yang namanya masker itu sendiri. Dari awal bulan, anggaplah bulan pertama hingga bulan kedua hari ini, ada lonjakan nggak untuk order? Iya, jelas. Jelas ya. Itu dari mana saja? Dari 13 kabupaten kota? Dari kabupaten kota seluruh lain? bukan seluruh ya, dari beberapa daerah juga ada yang order. Oke. Kayak di Tabalong, Amuntai, terus juga ada di Kalua juga ada. Oke, nah kan banyak juga tuh tadi kita sempat terpotong begitu ya. Banyak katanya para penjahit awal-awalnya mereka jatuh, down dan terpuruk gitu ya, dirumahkan segala macam. Tapi setelah adanya himbauan juga penggunaan masker itu diwajibkan, jadinya akhirnya malah tertumpuk kerjaannya gitu. Iya, betul. Bahkan lebih sibuk daripada hari biasanya. Nih Iya. benarkah itu Mbak? Betul sekali. Jadi yang awalnya mereka hanya mengerjakan sasirangan kain, sekarang mereka disibukkan dengan menjahit masker yang jumlahnya juga ribuan, nggak hanya ribuan, mungkin puluhan ribu. Oke, Iya, bahkan puluhan ribu. Kalau Mbak Galuh Putri sendiri buka reseller nggak? Maksudnya kan ada pasti ya melihat dengan kondisi tadi murah begitu sekali. Kalau kita lihat di luaran kan ini ada yang sampai 15.000, ada 20.000. Nah kalau Mbak Putri ada tertarik nggak untuk membuka yang namanya reseller atau peluang usaha yang lain? Kalau untuk reseller sih ada sih sudah yang Ngambil gitu ya? ingat, cuman harganya tetap 499. Oke, jadi terserah orang lah nanti. Terserah. Jadi mau beli satuan, mau beli puluhan ribu juga tetap segitu. Gitu, baik. Baik, ini kan tadi ada juga yang disampaikan bahwa di awal memang para penjahit begitu ataupun juga karyawan dari Mbak Putri kan dirumahkan begitu ya. Betul. Nah, gimana tuh sempat ada yang protes kah dari mereka atau apa Sempat. tanggapannya? Sempat Bu, gimana Bu dengan kondisi kita kalau dirumahkan otomatis kan gaji berkurang. Kan mereka kan ada Jadi sistem pemasukan bonus gitu ya. Jadi kalau mereka bekerja melebihi waktu atau mereka bekerja melebihi target yang ditentukan, mereka mendapatkan bonus. Semenjak dirumahkan mereka sempat 1 minggu untuk tidak bekerja dulu.
dan saya mencari solusi waktu itu. Entah kenapa teman saya menchat saya, Mbak ada masker sasirangan nggak? Dari situlah saya berpikir, oh ya sudah, para pegawai saya suruh aja untuk mengerjakan masker. Oke. Jadi sudah nggak murung lagi ya? Nggak murung lagi. Jadi satu orang itu mereka mampu produksi 200 sampai 600 piece per hari. Per harinya? Iya, satu orang? Per orang. Kalikan ya 5.000 lah tadi aja. Luar biasa ya. Oke, kalau ini di luar dari apa yang menjadi usaha dari Mbak Putri. Mbak Putri kan sebagai anggota dari HIPMI Kota Banjarmasin. Nah, yang kemudian juga pasti ada curhatan mungkin sesama teman-teman pengusaha mengeluhkan dengan kondisi saat ini. Apa sih Mbak yang menjadi menjadi cerita-cerita dari mereka yang bisa dibilang pelaku usaha dalam kondisi COVID-19 saat ini yang bisa dibilang menjadi kendala begitu? Curhatannya mungkin via grup ya. Ada sih, ada beberapa yang sudah tutup. Cuman saya lihat mereka tetap semangat, tidak berkeluh kesah, karena kunci sukses meskipun di rumah ya tetap semangat gitu loh, tetap semangat, tetap berpikir positif saja, tidak berkeluh kesah. Jadi memang di sana mereka semua memang pengusaha semua, cuman tidak berpikir untuk berhenti gitu, tetap tetap sama seperti saya, tetap produktif. Misalkan dia awalnya kuliner yang beralih ke online. Jadi masih ada alternatif lain yang mungkin menjadi pilihan. Menggunakan statusnya lebih baik dijadikan untuk promo, Aisyah, bukan dijadikan sebagai ajang untuk mengeluh. Iya, jadi saya tidak pernah sih melihat di grup WhatsApp saya di HIPMI terutama itu tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang mengeluh. Bagaimana mungkin seperti ini harusnya juga diterapkan oleh semua masyarakat ya, walaupun memang dalam kondisi kita hari ini memang benar kita tidak memungkiri yang namanya kondisi ekonomi yang kian sulit, tapi setidaknya semangat itu tadi. Dan kalau kita kalikan dengan segmen sebelumnya, kalau Bang Robert tadi kan bilang yang namanya harapan itu harus memiliki ya begitu ya. Kemudian juga semangat. Nah, semangat dan harapan ini dijadikan satu yang kemudian juga perlu dijalankan oleh semua orang tampaknya dalam kondisi saat ini. Benar sekali, dan ujung-ujungnya adalah yang namanya kita harus semangat, ujung-ujungnya harapan kita adalah semoga ini cepat berlalu begitu ya. Kemudian juga semua sektor juga bisa bergulir kembali. Dari Mbak Putri apa yang ingin disampaikan ke para pelaku usaha, kepada anggota-anggota HIPMI lainnya dalam menghadapi kondisi saat ini? Harapan saya tetap semangat, tetap produktif, dan kalau bisa di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Dan memang ini pertama sih awal sulit, tapi nantinya kita akan terbiasa. Oke, awalnya memang sulit tapi nantinya kita akan terbiasa karena mungkin beradaptasi juga. Betul. Ya, Mbak Putri ya. Terima kasih Mbak Putri sekali lagi. Sama-sama. Dan juga berikan semangat juga mungkin kepada pekerjanya Mbak Putri. Betul. Karena satu harinya bisa berapa tadi? 200. Ada yang 150, ada yang sanggup 600. Jadi berbeda-beda. Karena ada keinginan nggak untuk misalkan beli baju baru di THR, dapat THR gitu ya, belajar jahit untuk bisa dapat bikin masker juga gitu. Silakan mampir ke tempat saya. Ikut Mbak Putri ya. Karena Mbak Putri kayaknya kewalahan ya Mbak. Kewalahan saya. Perlu 2 orang lagi. Laki-laki dan perempuan. Oke, kita nanti cari sambilan gitu ya. Iya betul. Oke, terima kasih Mbak Putri sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Mbak Putri, dan kita ucapkan semoga Mbak Putri dan seluruh pekerjanya tetap sehat dalam kondisi walafiat dan semangat untuk memberikan semangat yang lain kepada para pekerja ataupun pengusaha yang lain di anggota HIPMI dan seluruh masyarakat yang ada di tempat kita semua begitu ya. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara, Aisyah dan juga Mbak Putri. Kita ucapkan terima kasih dan semoga semua dari masyarakat ini tetap menjaga kesehatannya dan jangan lupa untuk mencuci tangan apapun aktivitasnya dan untuk menggunakan masker pada saat melakukan kalau memang aktivitas. tidak perlu keluar di rumah saja pemirsa ya, karena akhirnya, Mandota TV memberikan sajian yang menarik begitu ya. Betul, dan akhirnya saya Gusti Muhammad Terawan Mbak Putri. Dan saya Aisyah Iri pamit undur diri, Mbak Putri juga pamit. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.